Kami sudah berada di dalam rumah Tuhan. Baik bangunan secara fisik maupun tubuh Kristus yang adalah tubuh rohani. Di mana kami disatukan karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hati kami satu dengan yang lain. Mau bersama-sama menyembah Tuhan. Ketika kami akan membuka Alkitab dan merenungkan tentang Engkau. Ketika kami mencoba untuk mengenal hati-Mu yang begitu luar biasa, yang merendahkan diri, padahal Engkau adalah Raja di atas segala raja. Biarlah kami mengalami kuasa-Mu yang begitu lengkap, keagungan dan sekaligus kehinaan yang pernah Engkau alami selama di dunia. Tapi juga kasih, pengorbanan, dan bahkan juga kekuatan, kuasa, pengharapan, semuanya menjadi bagian yang real, yang nyata dalam dunia kami, dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu di hadapan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, kita akan melihat firman Tuhan dari Matius pasal 6. Sebetulnya ini temanya Korem. Humble prayer. Tapi sebetulnya isinya sama ya. Mau di switch atau enggak? Atau biarin aja? Oke lah. Harusnya temanya yang humble prayer. Filenya humble prayer. Oke, it's okay lah. Teman-teman sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, dan kemudian selanjutnya di dalam perikop ini adalah Tuhan Yesus memberikan contoh doa Bapa kami. Nah teman-teman sekalian, doa Bapa kami itu sendiri sebuah contoh doa yang luar biasa, tapi memang kita gak bahas itu. Karena saya merasa dari 4 ayat sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak hal ya. Kita akan melihat, kita akan melihat Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita sekalian. Matius 6 pasal yang ke-5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Rekan-rekan sekalian, tentang doa itu sebetulnya adalah hal yang kita rasa kita sudah akrab. Karena kita tahu apa itu doa dan kita mempraktekkan doa baik di dalam komunitas seperti ini maupun juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tapi saya membayangkan mungkin ada satu kondisi di mana ada pertanyaan klasik yang pasti bisa tetap muncul. Meskipun kita tahu tapi bisa saja ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul. Misalnya, ini salah satu atau salah beberapa yang mungkin saja terjadi. Ketika kita mengalami satu kondisi, kita kemudian bertanya, kalau Allah mengetahui segala sesuatu, tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya, seperti ayat 7 dan ayat 8. Untuk apa berdoa? Toh dia udah tahu. Pertanyaan selanjutnya, dengan saya berdoa, apakah Allah dapat diubah atau bisa berubah? Pertanyaan selanjutnya lagi, seandainya ada doa yang dinaikkan bersamaan, namun isinya berlawanan, bertolak belakang.
dalam satu kondisi. Kira-kira bagaimana Tuhan akan menjawab doa? Nah teman-teman sekalian, saya tidak semuanya itu pernah mengalami di dalam diri saya. Tetapi yang terakhir, saya mengalami meskipun saya tidak sampai bertanya kepada Tuhan. Tetapi saya pengen tahu sendiri, dan pada saat belum menemukan jawabannya, ya saya lihat bagaimana perkembangan. Nah teman-teman sekalian, katakanlah kalau yang pertanyaan terakhir, seandainya nih, ada cowok dan cewek, katakanlah cewek A naksir cowok B. Cewek A berdoa kepada Tuhan biar si cowok ini memperhatikan dia dan bisa menjalin relasi lebih dekat. Tapi ternyata cowok B nggak mau. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini cewek mengganggu saya. Bagaimana caranya saya bisa menghindar dari dia, bagaimana caranya supaya dia tahu bahwa saya tidak mau. Nah, pertanyaannya kira-kira Tuhan akan bagaimana? Yang satu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan perhatian cowok, dan si cowok berdoa sungguh-sungguh juga, aku mau lari dari dia. Itu salah satu contoh. Saudara, kalau memang kita tidak dalam pergumulan doa, hal-hal seperti ini, that's a silly thing, maksudnya gak usah dipikirin lah. Tapi ketika kita sedang bergumul berat, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang muncul dan meskipun ini sederhana, kita gak ketemu jawabannya. Nah teman-teman sekalian, beberapa ayat ini saya anggap menjadi bagian yang bisa memberikan kepada kita gambaran tentang doa yang dasar ya. Yang kemudian nanti di dalamnya tentu ada bicara mengenai hati yang rendah, berdoa kepada Allah. Dan kita akan mulai dari awal bahwa tentang doa itu apa. Orang-orang yang mencoba untuk mendefinisikan, mereka yang sudah hidup dekat dengan Tuhan mengatakan bahwa doa itu adalah persekutuan, communion, dan juga percakapan, communication. Jadi di situ ada unsur persekutuannya, relasinya, lalu juga ada unsur komunikasinya, ngomongnya, wordnya. Ada tentang heart di dalam, tetapi juga ada kata-kata yang diucapkan. Nah kadang-kadang kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata karena kita sudah saking lelahnya kehabisan kata-kata. Itu mungkin bahasan yang ya agak dramatis. Kita bersyukur Tuhan tahu hati, hati kita ya. Nah teman-teman sekalian, jadi kita diberikan keyakinan bahwa meskipun Tuhan tahu apa yang saya pikirkan, tetapi saya masih punya kesempatan untuk menyatakan secara terbuka apa yang saya pikir, apa yang saya rasa, apa yang saya inginkan. John Calvin mendefinisikan doa sebagai persekutuan manusia dengan Allah yang melaluinya manusia secara pribadi bisa memohon kepada Tuhan terkait janji-janjinya, terkait apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bahwa iman kita itu enggak sia-sia. Bahwa kalau saya percaya dan merindukan Tuhan berkarya sesuai dengan firman dan sesuai janjinya, itu boleh menjadi bagian saya yang saya mintakan kepada Tuhan. Kita juga boleh menyatakan kerinduan, sukacita. Jadi bukan hanya bicara tentang permohonan, tapi mencurahkan isi hati, keluh kesah, ide, dan kemudian apapun juga yang seperti kita pengen sampaikan kepada manusia. Kadang kita ngobrol sama manusia, ngobrol aja. Mau kita lagi seneng, mau kita lagi susah, mau kita lagi sekedar iseng aja, komentar tentang A, tentang B, tentang C, semuanya itu bisa. Nah kadang dengan Tuhan itu memang bukan sesuatu yang bisa muncul tiba-tiba. Kita nggak sering berdoa kepada Tuhan lalu kemudian kita bisa mencurahkan isi hati. Itu agak awkward. Tetapi seperti kita satu dengan yang lain. Ketika kita akrab, nah kita gampang untuk kemudian menceritakan sesuatu. Saya punya pengalaman bahwa suatu kali saya merasa sedih sekali dan saya merasa perlu ngomong. Saya WA seseorang, saya bilang, aduh saya lagi perlu orang nih buat saya ceritain kisahnya begini. Dan saya merasa dimengerti. Dan saya merasa lebih lega. Seperti itu kira-kira kepada Tuhan. Kadang tidak perlu ada agenda yang sangat rapi dan terstruktur. Kadang aku hanya sepi dan aku pengen mencurahkan isi hati. Kalau kita ngomong sama AI kan bahaya juga ya. Karena AI itu kadang ngikutin kita. Oh that's good, that's great. Oh, begitu. Jadi salah satu sesi yang saya pernah dengarkan, bahwa ketika seseorang benar-benar kesepian, dan ini mungkin bukan percaya Tuhan ya saya rasa, dia curhat, ngobrol sama AI, dalam satu perjalanan komunikasi itu sampai di titik
dia mau bunuh diri, didukung sama AI. Gak apa-apa, mati gak kalau kayak gitu tuh ya. Ya ada saatnya saya merasa, ya saya bisa dapat jawaban gitu loh ketika saya chat begitu kan. Tapi kalau kayak gini kan ngeri juga ya. Sebetulnya kepada Tuhan mungkin tidak se-clear hal tersebut ya. Kadang kita ngobrol sama Tuhan dan kita tidak mendengar jawaban yang audible begitu. Tapi tetap itu ada tempatnya. Ya kira-kira seperti ini dan kita akan melihat lebih lanjut ya. Nah teman-teman sekalian sudah pasti bahwa Allah itu suka bersekutu dengan kita. Setidaknya kita tahu pada saat Adam dan Hawa berdosa, itu baru 2 manusia di dunia. Dan Adam sembunyi. Dan Tuhan bertanya, Adam di manakah kau? Bukan karena Allah kehilangan Adam, tapi Allah mau tunjukkan pada Adam bahwa kamu lari daripadaku, aku tetap cari kamu. Dan aku tetap mau kamu dekat. Dan itu yang terjadi ya. Nah mungkin kita boleh memikirkan juga doa itu untuk apa atau kepentingan siapa. Nah kita ini seringkali diajak bahwa segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, doa juga termasuk untuk kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya memang doa adalah kita mau selaras dengan Tuhan. Tapi sebetulnya doa itu bukan terutama bagi Allah melainkan bagi manusia. Karena doa adalah sarana yang diberikan oleh Allah supaya dengan iman kita bisa mendapatkan semua hal yang baik yang Allah sudah sediakan, yang Allah rencanakan untuk diberikan pada kita. Nah jadi Bapak rekan-rekan sekalian bahwa Allah itu berikan tujuan akhir, lalu Allah itu juga tetapkan sarananya, means-nya, bagaimana mencapainya, dan itu kadang harus lewat doa. Nah Allah tunggu sampai kita bergumul sekian lama baru mau berikan. Apakah itu cuma sekedar timeline dari Tuhan? Saya yakin tidak, karena dalam prosesnya itu Allah bekerja. Kebaikan kita, kebaikan orang lain yang kita doakan, kebaikan bersama. Nah teman-teman sekalian, kalau kita berdoa misalnya ada kalimat dari doa Bapa kami yang dikuduskanlah namamu. Itu bukannya kita mendoakan Tuhan supaya dikuduskan namanya. Itu adalah kerinduan kita supaya kita boleh mengkuduskan nama Tuhan di dalam kehidupan di dunia. Datanglah kerajaanmu, itu bukan karena Tuhan gak bisa mewujudkan kerajaannya di dunia. Tapi saya mau menjadi bagian di mana kehendak Tuhan itu terjadi di sorga, terjadilah di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Itu lebih ke komitmen kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi bukan kita mendoakan Tuhan, gak pernah. Dalam catatan doa tidak pernah mendoakan Tuhan, tapi kita memuji Tuhan, dimuliakanlah engkau, ditinggikanlah engkau. Itu kita sedang memuji Tuhan. Tapi sebetulnya isi dari doa itu adalah tentang kita, tentang orang-orang di sekitar kita, tentang dunia. Nah seperti itu ya. Jadi doa itu menjadi sarana. Doa adalah untuk kebaikan kita, bahkan di dalam fakta Allah itu tahu segala sesuatu. Tahu sejak permulaan sampai akhir. Tahu tentang saya begitu saya lahir sampai nanti saya tua, saya demensia, saya gak bisa ngomong. Dia tahu semuanya. Jadi sekali lagi adalah hak istimewa kalau Tuhan izinkan umatnya itu bisa berdoa supaya keberadaan kita ditembus oleh Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Nah teman-teman sekalian, contoh-contoh di Alkitab ada cukup banyak ya. Mengapa Tuhan Yesus tunggu 3 hari baru dia lakukan mujizat kebangkitan Lazarus misalnya. Apakah waktu Tuhan dengar tentang Lazarus meninggal, saat itu dia lagi gak punya kuasa, dia harus datang dulu. Terus kemudian baru bisa deket berapa meter, baru nanti Lazarus bisa bangkit. Kita tahu gak begitu. Kita tahu bahwa itu dimaksudkan supaya Marta, Maria, dan masyarakat sekitar ada kesempatannya juga untuk mungkin melewati semuanya itu merenung, dan ketika Tuhan memberikan mujizat, itu diterima pada waktunya. Ada orang yang datang yang minta supaya anaknya disembuhkan. Ya, orang itu percaya, gak usah datang Tuhan, sekarang aja bisa. Tapi dalam maksud dan rencana Tuhan, kapan sembuh, kapan mujizat terjadi, semuanya dalam pengaturan Tuhan, dan orangnya minta dulu. Apakah Tuhan bisa berikan langsung? Bisa juga. Tetapi kadang-kadang Tuhan mau kita merasakan
Bagaimana interaksi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan akan menjawab. Orang buta ditanya kamu mau apa? Mau sembuh Tuhan, mau melihat. Semuanya ada caranya. Nah teman-teman sekalian, yang sering kali diubah adalah kitanya. Yang sering kali diubah adalah kejahatan di dunia ini. Yang sering kali diubah adalah orang yang keras hati. Itu yang diubah. Allahnya sebetulnya tidak pernah berubah. Nah rekan sekalian, lalu kita akan lanjut dengan bagaimana doa itu kita naikkan. Karena sebetulnya para murid pun bertanya kepada Yesus, Tuhan ajarin kami doa dong. Nah dari 4 ayat ini saya merasa ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari. 3 hal setidaknya. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus sendiri menyebut Allah Bapa. Dan dia mengajarkan kepada kita juga untuk panggil Bapa. Jadi kita melihat di ayat yang ke-6, jika engkau berdoa masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu Bapa kami yang di sorga. Ayat 9 ya. Bukan sekedar panggilan biasa, rekan-rekan sekalian, ini berbeda dengan kepercayaan dan agama-agama lama pada saat itu. Karena tidak pernah ada manusia memanggil Allahnya sebagai Bapa. Tidak pernah ada komunitas menyebut ilahnya Bapa. Dan pada saat Tuhan Yesus menyebut Bapa, maka dia mau kasih lihat bahwa kamu boleh punya pengalaman Bapa di dunia. Tapi sudah pasti Bapa di sorga melampaui semua itu. Jadi kalau kamu punya Bapa yang baik, udah pasti Bapa di sorga lebih sempurna. Kebalikannya kalau kamu punya Bapa yang tidak baik, yang kategorinya membuat kamu terluka, yang mengecewakan, sudah pasti Bapa di sorga lebih sempurna. Jadi kalau kamu bisa membandingkan Papa di dunia berusaha yang terbaik, apalagi Bapa di sorga yang sempurna. Ada beberapa di sini sudah menjadi Papa, pasti tahu keinginan untuk bisa memberi yang terbaik kepada anak. Kadang nggak terjadi karena apa? Manusia sebagai Bapa itu punya keterbatasan, tidak sempurna, bisa salah ngerti, bisa kepengen tapi nggak sanggup. Nah kan Bapa di sorga nggak begitu, udah dia maha tahu, maha kuasa, dia sempurna. Jadi kalau kita sudah berdoa kepada Bapa, kita bisa nyumbang apa sih? Kita yang tidak sempurna ini bisa ngatur apa sih? Kira-kira begitu ya, berdoa kepada Bapa. Tuhan masa kamu enggak tahu aku ini susah banget sekarang? Tahu, pasti tahu. Cuman kitanya enggak berasa. Tuhan itu peperangan begitu mengerikan. Emang Tuhan tega lihat begitu? Pasti tidak. Tapi Tuhan pasti ada maksud. Saya kalau mencoba melihat perjalanan sejarah, kadang-kadang nggak habis pikir apa sebetulnya yang Tuhan pikir. Memang nggak bisa mikir juga, nggak bisa tahu juga. Dulu Coach Johan tuh pernah sebut saya eksistensialisme ya. Jadi kalau lihat sesuatu tuh kayak dirasakan, dipikirkan, kemudian kayaknya jadinya kok ikut ngalami. Padahal urusan orang. Dulu saya pernah mencoba membayangkan ada tragedi tertentu, orangnya aja udah mati. Saya baru baca kisahnya, baru kepikiran. Belum lama ini saya entah kenapa jadi membaca sejarah bagaimana daerah-daerah Kristen itu kemudian diduduki oleh kekuasaan dari Muslim. Turki khususnya ya. Jadi begitu banyak budak dari daerah-daerah Kristen dan mereka harus belajar agama Islam dan juga meninggalkan agamanya kan. Saya mikir-mikir Tuhan, itu sampai mati orang-orang dari Yunani, dari sebagian Eropa yang ditawan, yang jadi budak. Gak ada kesempatankah mereka untuk boleh kembali kepada imannya sampai mati? Waktu ditawan kan kadang ya susah lah ya. Apalagi mereka misalnya dipekerjakan di lingkungan istana dan sebagainya. Saya nggak habis pikir. Tapi itu sudah lewat.
Nah, saya juga baru tahu. Karena saya membaca sejarah dan mencoba memikirkan secara mendetil. Banyak hal kita nggak tahu. Dan yang sudah pasti kita nggak mungkin menjudge Tuhan. Karena dia Bapa yang penuh kasih dan dia maha tahu, maha kuasa. Dan entah kenapa di dalam satu masa Tuhan mengizinkan orang-orang percaya mengalami hal itu. Saya berharap semua orang percaya punya caranya sendiri. Dan mereka tidak sampai kehilangan imannya dan mungkin itu menjadi pembelajaran untuk masa sekarang. Nah teman-teman sekalian, jadi kita yang bodoh ini jangan sampai terlalu pongah dan kepedean dan kemudian di dalam doa kita sok ngajarin Tuhan. Dan dari satu poin ininya aja pun kita sudah belajar apa artinya berdoa dengan kerendahan hati. Meskipun kita sangat punya dorongan untuk satu hal tertentu, sambil tetap ingat, aku ini gak serba tahu, aku ini gak ngerti apa yang ada di depan. Tapi setidaknya sekarang ini Tuhan, aku taunya ini. Nah gitu aja ya. Nah ini mungkin dilanjutkan dengan hal yang kedua, bahwa doa itu adalah sebuah ketulusan. Dibandingkan dengan di sini, diingatkan bahwa kalau kita berdoa jangan seperti orang munafik. Yang disebut munafik ini para pemimpin agama yang memang mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah ibadat pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang, supaya mereka dipuji orang karena kesalehannya. Dan saya nggak tahu, saya pernah jelaskan di sini atau di mana, saya lupa. Jadi kita tahu bahwa agama Yahudi itu punya jam berdoa, mirip dengan Muslim. Dan itu orang-orang yang mau pamer berdoa itu sengaja jalan. Dan ketika jam berdoa, mereka berdoa di tempat masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau kita kan sekarang masih ada musola lah ya. Kadang orang cari tempat di sudut, bawa sajadah dan sebagainya. Nah ini para pemimpin agama ini sengaja jalan-jalan, ada bunyinya untuk berdoa, dia berdoa di situ. Saya pikir gila juga ya ada orang kayak gini. Tapi ada, kalau enggak masa Tuhan Yesus ngomong di situ. Jadi berdoa tuh beneran di tikungan jalan, kan kita bingung ngapain dia ke tikungan jalan. Ya sengaja. Nungguin jamnya aja, setiap jalan lewat. Nah bayangkan yang kayak gini nih dikasih tahu oleh Tuhan kepada murid-murid, oleh Tuhan Yesus, dan kita dibandingkan dengan mereka. Nah, kita mah jauh gitu ya, masa sih kita berdoa kayak gitu, kita disuruh doa gak mau. Oh jangan saya, gak pinter. Wah jauh lah kita ya. Ya oke lah, konteksnya beda ya. Tapi yang pasti memang siapapun kita, berdoa itu bukan untuk manis-manis di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Nah memang kadang kita ini tugas di gereja, saya mimpin doa, WA mimpin doa. Ya kadang mesti agak bagus di kuping ya, kalau enggak tuh kan ya kasihan juga jemaatnya. Doa aku enggak dimengerti, gitu ya. Ini ngomong apa sih? Ya kadang-kadang memang manusia punya keterbatasan, kita enggak pandai berkata-kata. Tapi di sini menjelaskan sebuah ketulusan yang artinya bicara mengenai hati. Ditambahkan sedikit informasi dari segi bahasa ya, dari dalam bahasa Inggris itu ada bahasa atau kata sincere, tulus, jujur, sungguh-sungguh. Nah itu berasal dari dua kata bahasa Latin, ya, bahasa Latinnya semoga saya tidak salah baca. Sine artinya tanpa, cera itu lilin, sincere. Pada masa kuno pedagang keramik yang nggak jujur tuh suka pakai lilin untuk tutup atau sembunyikan retakan-retakan pada keramik sebelum nanti dicat dan sebagainya kali ya. Nah pedagang dengan reputasi yang lebih bagus biasa akan pasang tanda di keramik mereka yang mereka jual, sine cera, nggak pakai lilin untuk mengkonfirmasikan kepada pelanggan barang kami kualitasnya bagus. Ini nggak retar-retar harus disambung-sambung lagi begitu, nggak. Ada kata sincere ini ya, jadi Tuhan yang maha tahu juga pengen kita jujur. Nah untuk hal ini rekan-rekan sekalian, saya merasa kita boleh mendoakan apapun untuk Tuhan selama kita merasa memang itu adalah bagian yang saya ungkapkan kepadanya. Nah saya belajar dari sejak saya remaja, saya bisa mendengar seorang istri pendeta berdoa, dia masak di rumah, Tuhan tolong saya masak supaya masakannya enak, enggak kasinan, enggak hambar, supaya serumah senang. Nah itu boleh didoakan jikalau itu dirasa nyaman. Nah ini memang nggak bisa diatur-atur ya, maksudnya kalau kita nggak deket, saya nggak sama Ci Imel nggak deket, masa saya tiba-tiba cerita, Mel, kemarin saya ke mall ketemu si ini. Ci Imel bingung, kenapa cerita sama saya ya? Ya jadi itu kan tergantung kedekatan ya. Saya bisa ngomong
apapun misalnya kepada orang yang saya sangat dekat. Tapi kalau baru kenal kita kadang basa-basi dulu. Nggak mungkin cerita yang agak pribadi. Kepada Tuhan juga sama. Semakin kita hubungan dengan Tuhan itu dekat, relasinya, persekutuannya, komunionnya, ya semakin kita bisa membawa apapun juga. Saya pernah mau gunting rambut, karena agak frustrasi dengan tukang gunting yang langganan ini ya, suka motong kependekan. Meskipun saya bisa ngomong jangan pendek-pendek, ya, tapi kan kadang dia gunting semana kan susah. Jadi saya sampai berdoa, Tuhan tolong hasilnya bagus, kalau enggak saya sebulan nungguin sampai agak bener gitu ya. Bagi saya, iya, what's wrong with that? Saya bisa berdoa untuk hal itu kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, lalu yang berikutnya adalah yang ketiga. Ini agak berbeda dengan sebelumnya, karena yang sebelumnya dikaitkan dengan kemunafikan, yang ini dikaitkan dengan kata-kata, gitu ya. Jadi ayat tadi bicara tentang munafik, lalu sekarang ayat 6. 7. Jangan bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya dikabulkan. Nah, saya tidak tahu apakah memang budaya doa di masa itu tuh suka panjang, ngulang, gak ada isinya, kali begitu, saya gak ngerti juga. Tapi memang kalau sampai doa itu seperti mantra dan kita berpikir kok makin lama diucapkan, semakin sering diucapkan akan lebih manjur. Itu udah pasti enggak. Jadi di sini mau dikaitkan dengan apa? Kamu tuh hatinya memang mau berdoa, bukan cuma masalah kata-katanya ditata, dan itu banyak pula. Di awal saya mengatakan kadang kita nggak bisa ngomong, tapi saya bawa hati saya kepada Tuhan. That's enough. Nah saya mengutip sebuah buku tentang doa yang tentunya diterjemahkan dari bahasa Inggris. Dia pakai istilah berdoa dengan penuh doa. Saya nggak sempat cari gitu loh, aslinya ngomong apa sih, tapi saya membayangkan jadi ini tuh doa yang doa banget, bukan doa yang cuman asal ngemeng-ngemeng, nah kira-kira gitu. Jadi doanya itu doa beneran sungguh-sungguh berdoa sampai dikatakan doa penuh doa. Nah kalau berdoa tanpa doa itu adalah kita hanya mementingkan masalah perkataan daripada persekutuan hati ke hati dengan Allah. Yang penting saya sudah ngomong dan yang penting saya sudah doa, misalnya gitu kira-kira ya. Kurang lah, itu kurang doa. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi memang ada hatiku ketika saya berbicara dengan Tuhan. Sebenarnya mirip seperti kita ngomong sama orang loh. Kita bisa ngomong sambil lalu, tapi kita bisa penuh perhatian, penuh kesungguhan. Nah kira-kira kita bisa bedakan ya, ini mah basa-basi dengan yang ini beneran ngomong. Nah teman-teman sekalian, kalau tidak berdoa, berarti itu adalah kita merasa diri cukup, kita merasa tidak perlu Tuhan, dan juga mungkin itu adalah bentuk dari kesombongan juga. Tidak perlu doa bisa, saya coba sendiri aja. Sekarang kebalikannya adalah misalnya begini, ada orang berpikir oke, saya nggak mau boros kata-kata, saya mau berdoa itu yang serius. Ini saya pernah dengar sendiri. Orang ini nggak doa makan. Dia bilang gini, aku nggak mau ngerepotin Tuhan dengan hal remeh-temeh kayak gini. Nah, kita berdoa kan memang doa makan jujur, ya kalimatnya biasa sama aja, sama terus. Nah, tapi kan kita tahu bahwa ketika kita makan tempe dan tahu Tuhan, meskipun ini cuma tempe tahu dan bukan steak, tapi saya bersyukur saya punya makanan dan kebetulan tempe tahunya enak kok, saya suka. Meskipun ini bukan wagyu misalnya gitu ya. Saya bisa tetap berdoa dengan kalimat yang sama setiap hari, tapi saya betul bersyukur untuk nasi yang pulen gitu, porsi yang cukup. Enggak apa-apa. Nah dia bilang enggak mau ngerepotin Tuhan. Lucu ya, manusia itu banyak macam loh. Sampai ada orang Kristen yang bisa bilang begitu. Nah mungkin kita perlu menyadari bahwa hidup kita itu kombinasi. Ada hal sederhana, ada hal yang mungkin wah spektakuler yang luar biasa. Ada hal yang bisa jadi membosankan seperti doa makan. Karena kita lupa, aku udah doa belum ya. Jujur kita begitu kan, doa 3 kali, sarapan, lunch sama dinner. Lalu ada hal-hal yang sangat familiar, ada hal-hal yang sangat fantastis. Kalau kita ini habis kebanjiran, kita berdoa untuk jangan banjir. Tapi kalau lagi kering,
ya kita nggak pernah berdoa, Tuhan jangan banjir ya. Terus kita pikir, ya memang nggak banjir, ngapain berdoa? Nah sekarang dibalik, lah itu kok bisa nggak banjir, itu kenapa? Ya nggak hujan. Ya pada ujung-ujungnya kan sebetulnya ya tetap, karena kita kayaknya nggak ada kebutuhan, terus kita nggak berpikir, oh itu sebetulnya adalah hal yang baik, yang saya perlu bersyukur, Tuhan bersyukur. Meskipun ini mungkin rekayasa, pokoknya kemarin nggak hujan. Ya tidak apa-apa, itu hal kecil mungkin. Tapi saya mau mensyukuri ya, dan makanya dengan demikian tuh doa tuh nggak ada rumus, nggak ada struktur yang kita mesti punya. Rekan-rekan di sini nggak pernah berdoa untuk air yang mengalir, karena kita nggak di Afrika, air banyak di Indonesia. Jadi nggak pernah kita berdoa, tapi air itu ada. Kita nggak kebalik, nggak bisa dibalik mikirnya bahwa kalau saya nggak berdoa terus Tuhan ternyata beri, wah luar biasa ya Tuhan itu. Begitu banyak hal kita nggak doakan, Tuhan kasih. Tetapi kita berdoa Tuhan nggak kasih, nah di situ masalah. Gitu ya. Kita mempersalahkan Tuhan, Tuhan saya udah berdoa ini lama loh. Berapa lama kita nggak pernah berdoa tentang air mengalir? Kenapa saya ngomong gini? Karena saya pernah di apartemen airnya kecil. Dan saya baru menyadari, Tuhan, air itu penting Tuhan. Ini masalah pompa atau masalah apa, kalau air kecil repot. Mesti manggil teknisi begitu ya. Jadi saya menyadari, aduh kadang kita nggak berdoa, Tuhan kasih dengan limpah. Jadi, ya biarlah kita boleh melihat banyak hal itu, ternyata Tuhan sangat luar biasa. Nah teman-teman sekalian, jadi Tuhan menghargai setiap kondisi dalam kehidupan kita, dan itu akan bisa dibawa di dalam doa. Dan sebetulnya Tuhan peduli apa yang terjadi di dunia, Tuhan juga tentu peduli apa yang terjadi dalam kekekalan. Ada hal-hal yang kelihatan cuma di dunia ini tok, ada teman minjem duit gak dibalik-balikin, dan kita berpikir masa kayak gini harus ngerepotin Tuhan. Lah kalau kita kepepet mau gimana lagi? Ngomong berbusa juga dia nggak mau pulangin. Tuhan tolong, saya butuh uang itu. Duit itu nggak dibawa ke surga teman-teman. Tapi saya boleh berdoa untuk hal itu. Meskipun itu peristiwa dunia. Tidak apa-apa, ya Tuhan peduli. Karena Tuhan juga ngajarin nggak boleh utang nggak bayar. Kecuali dapat anugerah, diloloskan dari hutang. Tapi kalau bisa dibayar lah ya. Jadi teman-teman sekalian, kadang kita punya masalah, bener-bener gak ada jalan keluar. Ya kita tahu tuh masalah cuma di dunia, gak dibawa sampai surga. Tapi kalau aku gak bawa di dalam doa, aku gimana jalani hidupku di dunia ini? Teman-teman sekalian, kalau kita melihat keseluruhannya, jadi sebetulnya doa dengan hati itu gak ada ujungnya. Dan mungkin karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan hal ini, mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri banyak berdoa. Yang tertera di sini adalah mungkin doa yang paling khusus, doa yang kita tahu Tuhan Yesus sungguh bergumul. Tapi sebetulnya ini bukan cuman ini. Kita tahu di dalam Alkitab dituliskan bahwa Tuhan Yesus setelah melayani, seringkali dia letih, lelah, dan kemudian dia sengaja mengasingkan diri, dia mau berdoa kepada Bapa. Dia dapat kekuatan lagi. Nah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia berdoa. Bisa dua macam. Pertama, memang dia mau kasih teladan buat murid-muridnya, dia menjaga relasinya dengan Bapa sekalipun Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan dan dia maha kuasa. Dan yang kedua, khusus untuk Taman Getsemani, Tuhan Yesus betul-betul gentar. Tuhan Yesus betul-betul butuh kekuatan dan dia sungguh-sungguh berdoa. Di dalam kebaktian doa beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan tema ditentukan oleh tim kebaktian doa ya, tentang Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ada sebuah buku sangat baik sekali menjelaskan bahwa pengalaman yang dialami oleh Yesus itu tidak akan pernah dialami oleh satu manusia pun di bumi ini. Karena apa? Semua orang percaya di dalam Yesus itu menjadi anak Bapa, anak Allah dan dipegang terus sampai kekekalan. Tidak akan pernah sedikit pun ditinggal. Tidak pernah ada satu waktu pun, ayatnya banyak ya, gak ada kuasa, gak ada apa yang bisa memisahkan kamu dari kasih Allah. Jadi cuman Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa mengalami bahwa Allah Bapa menolak dan meninggalkan.
Dan itu susah dijelaskan juga secara teologis, debat-debat ya, itu gimana? Masa Allah Bapa, Allah Anak terpisah? Nah teman-teman sekalian, tapi pada saat itu mau menghadapi maut, menghadapi salib yang pasti Tuhan Yesus itu gentar sekali. Dan dikatakan, penulis ya, R.C. Sproul mengatakan, tidak ada manusia yang pernah memiliki pemahaman yang lebih dalam akan kedaulatan ilahi atau otoritas Allah ketimbang Yesus. Di Taman Getsemani ia memohonkan sebuah pilihan, tapi dia tahu sebenarnya nggak ada pilihan lain. Dia mau jujur, dia mau tulus kepada Bapa, tapi dia sudah tahu jawaban Bapa. Jangan kehendakku, tetap kehendakmu yang jadi. Dan pada saat permohonan itu ditolak, Yesus tunduk taat pada kehendak Bapa. Humble prayer. Ini adalah poin-poin yang tidak mudah, yang dalam kehidupan doa kita mungkin gak sejelas Yesus. Gak sejelas Yesus ya. Saya ada kisah yang menarik, bahwa kalau kita gak menerima apa yang didoakan itu memang kita gak suka. Kita berdoa kepengennya kita dapat jawaban. Tetapi rupanya kadang ada hal yang baik terjadi yang kita gak minta, kita gak doakan, kita gak pikirkan dan kita baru tahu belakangan. Ini seorang tokoh wanita agak burem, ya anggaplah tahun 1930 kayak gini, burem-burem hasil printingnya ya. Jadi ini seorang wanita kelahiran London, ketika dia masih muda, dia punya dua kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Dia merasa kurang tinggi untuk ukuran orang Eropa. Lalu dia merasa rambutnya tuh kurang terang sebagai orang Eropa, ya, kurang pirang, agak kusem gitu loh ya, gelap. Jadi dia melihat teman-teman semua lebih tinggi, punya rambut yang pirang, yang terang, blond begitu. Dan dia berdoa, Tuhan ubah penampilanku, tinggi kan masih bisa nambah, rambut juga bisa kan, karena ada berubah warna. Oke, kalau kita kan ubanan, ya entahlah dia berharap apa. Tapi bertahun-tahun kemudian, suatu kali dia berdiri di dermaga sebuah negara Asia yang padat penduduknya, China. Di situ Allah mengutus untuk menjadi seorang misionari membagikan Injil. Wanita ini melihat ke belakang, ingat-ingat, sambil lihat juga sekitarnya, terus dia mengatakan, dia baru sadar, aku ini sekarang jadi mirip dengan orang di sini, karena aku nggak terlalu tinggi dan karena rambutku nggak terlalu pirang. Dan Allah itu tahu apa yang dia lakukan, tahu apa yang dia berikan, dan meskipun dia nggak pernah minta, tetapi pada saat dia akhirnya melayani sebagai misionari, dia melihat untuk inilah aku hidup dan dipanggil. Dia menjadi misionari di sana. Hudson Taylor waktu pergi ke China juga dia mendandani dirinya seperti orang China ya, kepang-kepang rambut panjang ke belakang. Ya, saya nggak tahu dia berapa lama manjangin rambut, tapi dia harus usaha untuk hal itu. Setidaknya wanita ini nggak perlu ngecat rambut, dan dia menyadari bahwa Allah bekerja dengan caranya. Setiap kita mungkin punya pengalaman di mana kita ingin sesuatu dari Allah dan sepertinya Allah nggak kasih. Pada tahun-tahun kemudian mungkin kita dibukakan bahwa sebetulnya Allah lebih bijaksana, yang Allah kasih lebih baik. Yang kita minta mungkin kurang baik, dan melaluinya Allah telah gunakan hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya lebih nyata. Teman-teman sekalian, sedikit kisah menambah pertanyaan ketiga tadi ya, tentang kalau doa dinaikkan bersamaan tapi isinya bertolak belakang. Kalau yang pertama kan Allah udah tahu, kita perlu doa enggak? Kita udah tahu jawabannya, tetap perlu. Karena kita mau menjalin relasi dengan Allah Bapa. Yang kedua, Allah bisa diubah enggak? Enggak, sebenarnya berubah saya sih. Kita berubah, orang lain mungkin berubah juga akibat doa kita. Nah yang ketiga ini, saya ini kan pernah pacaran enggak disetujui. Saya berdoa dong. Masa kita enggak berdoa berarti enggak sungguh-sungguh sayang. Pacaran kira-kira 4-5 tahunan. Pada saat yang sama enggak disetujui kan, mama saya juga berdoa supaya saya putus. Saya nggak pernah tanya persis sama mama saya, mama doa sejak kapan, tapi saya yakin dia berdoa. Saya yakin dia berdoa, karena dia gak suka dan gak bisa terimanya banget. Saya yakin dia berdoa, mungkin dia sampai 2 puasa. Nah,
Saya berdoa supaya mama saya bisa terima. Mama saya berdoa supaya saya putus. Hasilnya apa teman-teman? Kira-kira apa? Iyo. Itu terlalu Disney. Putus. Film Korea dikit. Putus. Jadi kalau Disney jadi. Atau drama China masih jadi juga kali ya. Yang lebih tragis yang Korea-Koreaan. Putus. Nah, kadang saya nggak tahu jawabannya juga, tapi saya tetap menikah karena habis itu, ya. Di saat itu ketika saya belum punya pacar baru, habis itu saya pacaran nggak dikasih, udah trauma. Yang ini 4-5 tahun putus, baru mau coba nggak disetujui, sudah, jangan berharap. Jadi ketika orang bilang, ya nanti Tuhan akan berikan yang lebih baik, waduh, nggak masuk di kuping itu. Saya bilang, yang terbaik saya lewat, gitu ya. Umur tambah terus, yang terbaik saya lewat, gitu ya. Aduh, itu kepala saya cuma bisa menerima itu. Tapi ya sudah, saya tetap menikah dan saya menjalani kehidupan sampai sekarang. Nah, masalahnya adalah setelah itu adik saya punya calon juga nggak disetujui, mamah lagi. Apa yang terjadi? Nah ini beda, adik saya jalan terus. Dia bilang, saya nggak mau kayak Cici. Dia punya pergumulannya sendiri. Dengan caranya, yang jalan terus itu, yang tanda petik ya berdarah-darah juga sih, baik-baik sampai sekarang. Ya kami punya cara sendiri harus memulihkan relasi dengan mama. Kalau yang saya, pacar saya bilang, kalau kamu hubungan sama mama nggak pulih, mending kita kawin lari. Ngapain putus, kamu tetap ribut sama mama. Nah saya harus memulihkan, pesan yang baik ya. Kalau di sini ada yang putus cinta, ada hal-hal positif kita belajar. Nah adik saya tetap menikah. Dan adik saya bersama suaminya juga dengan caranya yang saya rasa itu juga cara Tuhan pulihkan semua sampai sekarang semua baik-baik saja. Waktu saya lihat begitu, saya bisa bilang gini nggak sama Tuhan, Tuhan saya bergumul duluan loh tuh hal ini. Lu kok aku yang begini, dia kok begitu. Untung kok saya enggak punya hati kayak gitu. Tuhan ajar saya untuk humble kayaknya. Ya urusannya lain. Ya dia punya pergumulan apa, kamu apa. Dan semua baik. Dan mama saya sayang anak mantu sampai sekarang. Nah teman-teman sekalian, ini bagian tentang doa yang saya rasakan sedikit saya bisa bagikan. Doa saya nggak kayak Tuhan Yesus lah, saya nggak sampai seserem itu. Tapi memang ada hal-hal yang kita nggak pernah tahu jawabannya apa. Beneran, mau masalahnya kecil, masalahnya besar, ya sama aja, sama susahnya. Kita dijahatin orang atau akibat kesalahan sendiri, ya sama susahnya. Mau milih nggak bisa kadang, nggak bisa. Mau putar waktu nggak bisa, udah terlanjur. Mau memperbaiki cuman berharap anugerah Tuhan menolong kita ke depan. Ya Tuhan kuatkan kita, terus punya doa yang penuh kerendahan hati, sambil terus beriman, terus percaya, jujur, tulus kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menyatakan kehendaknya buat kita sekalian. Minta kesediaan email, adakah? Boleh memimpin di dalam doa penutup. Habis itu nanti saya lanjut lagi doa. Saya sudah kebanyakan ngomong. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saat ini Tuhan, untuk setiap firman yang telah Kau berikan melalui hamba-Mu. Biarlah kami juga belajar bagaimana kami bersikap untuk berdoa kepada Engkau. Mungkin dikala kami mengharapkan apa yang kami doakan ini segera dijawab, tetapi kami tahu ada sebuah rencana yang indah yang Engkau sedang siapkan bagi kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Jika selama ini kami mungkin salah untuk meminta kepada Engkau. Kami memaksakan kehendak kami di dalam sebuah doa-doa kami. Dan kami belajar untuk memperbaiki di dalam sikap kami, di dalam hal permintaan kami kepada Engkau. Setiap anugerah-Mu Tuhan, Kau selalu memberikan kepada kami. Tuhan, inilah kami. Kami berikan hati kami, berikan hidup kami hanya pada Engkau. Dan apa yang sudah kami dengar ini, kami ingin melakukan Tuhan. Biar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan Tuhan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.